Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita malam hari ini, pembahasan kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, dan yang terakhir yang kita bahas dari kitab ini yaitu masih dalam pembahasan Kitabut Taharah, pembahasan tentang bersuci, dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang kaifiyah, tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa apabila seseorang ingin mengetahui seperti apa sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka baca hadis ini, hadis Humran ibnu Aban Maula Utsman ibnu Affan, yang dimana Utsman ibnu Affan mempraktekkan sifat wudu sebagaimana yang beliau lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, dari awal sampai akhir. Sebagaimana Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan di akhir, "Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Saya melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Naam. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Naam. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengusap kepalanya wahidatan, satu kali. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini
bahwa hadis ini berkaitan tentang mengusap kepala. Mengusap kepala itu sebagaimana dalam hadis ini sebutkan 1 kali. Nah, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, bahwa di dalam berwudu yang wajib 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nah, itu sunnah 3 kali. Sedangkan lebih dari 3 kali, para ulama mengatakan mayajuz, tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak nukilkan beliau berwudu melebihi 3 kali. Bagaimana dengan mengusap kepala? Mengusap kepala itu 1 kali, dan tidak disunahkan lebih dari 1 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau mengusap kepalanya satu kali. Dan pembahasan yang telah kita bahas bahwa mengusap di sini tidak sama seperti mencuci. Kalau mengusap cukup tangannya basah, kemudian setelah itu mengusap kepalanya. Dan kaifiyahnya sebagaimana hadis yang berikutnya, tata cara mengusap kepala. Nah, qala rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu qala wa ma'saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Wa fil lafadz bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dari Abdullah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya ketika berwudu, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, yakni sifatnya tangannya itu ke belakang, dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke tempat yang semula. Nah, dalam lafaz yang lain, bada bi muqaddami ra'sihi, Rasulullah SAW memulai di bagian depan, hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke belakang tengkuk sini, ini yang tumbuh rambut masih masuk kepala. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian Rasulullah SAW mengembalikan dari depan ke belakang, mengembalikan ke tempat yang dimana beliau memulai di dalam mengusap kepalanya. Nah, di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya di dalam mengusap kepala itu menyeluruh, seluruh dari kepalanya. Karena sebagian yang mengatakan bahwa di dalam mengusap kepala cukup hanya bagian depannya saja, nah, sedangkan belakangnya tidak harus. Akan tetapi yang rajih sebagaimana hadis ini, bahwa kaifiyah, tata cara mengusap kepala itu harus mengusap dari seluruh kepalanya. Yang dimaksud kepala di sini yaitu yang tumbuh rambut, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bada bi muqaddami ra'sihi, dimulai di bagian depan. Bagian depan di sini, beliau mulai di sini. Kemudian hatta dhahaba bihima ila qafahu, kemudian beliau memulai dari depan ke belakang sampai ke tengkuk sini. Karena ini masih ada rambutnya, ini masih bagian kepala. Kalau sudah belakang sini, ini masuk ke leher. Nah, sedangkan di sini ini masih masuk ke bagian kepala. Tsumma raddahuma, kemudian Nabi SAW mengembalikan ke tempat yang dimana beliau dimulai tadi, dari depan ke belakang, kemudian dibalikan lagi ke depan, ke tempat dimulainya mengusap kepala. Nah, dan cukup satu kali saja
Naam, dan dalam mengusap kepala itu harus menyeluruh. Harus menyeluruh, tidak setengahnya. Naam. yakni kaifiyahnya yaitu tangan cukup basah, karena namanya mengusap, tangan cukup basah. Kalau ghasala, dia mengambil air, membutuhkan air yang cukup banyak. Dimulai di depan tangan, kemudian ke belakang di sini. Hatta dhahaba bima ila qufa. Ini namanya qufa, belakang. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula dimulai seperti ini. Nah, berarti dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Ini kaifiyahnya di dalam mengusap kepala. Nah, Al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan di dalam berwudu itu ada yang disunnahkan tangan kanan dulu, yang kanan dulu, kemudian kiri. Nah, dan di sana ada anggota wudu yang dimana berbarengan, tidak bisa kanan dulu kemudian kiri. Kalau kanan dulu kemudian kiri, yaitu ketika mencuci tangannya sampai mirfaq, kanan dulu sunnahnya, kemudian kiri. Kaki juga sama. Akan tetapi yang di sana diharuskan berbarengan, yaitu mencuci kedua telapak tangan seperti ini. Ini berbarengan. Kemudian yang kedua, mengusap kepala berbarengan. Tidak satu dulu sini, kemudian sini, tapi berbarengan. Kemudian yang ketiga, telinga juga berbarengan. Tidak disunahkan kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Kemudian yang di sana harus berbarengan, mencuci wajah juga sama. Tidak bisa setengah dulu wajahnya dicuci kemudian setengahnya kembali, karena ini berbarengan. Terkecuali dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, seseorang yang cacat. Yang cacat di sini misalkan tangannya terputus satu sehingga dia tidak bisa berbarengan, diperbolehkan bagi dia yaitu setengah-setengah, akan tapi mulailah dengan kanan dulu. Misalkan qadarullah masyafa'al, tangannya cacat, kiri tidak ada, cuman kanan doang. Ketika mengusap kepala, satu-satu, kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Nah, kemudian dibalikan lagi, kanan kemudian kiri. Nah, ini liudzur, tidak mengapa. Kenapa? Karena dia cuman punya satu tangan. Nah, berbeda dengan seseorang yang dia bisa mengusapnya dengan menyeluruh, maka itu harus berbarengan. Tidak disunahkan kanan dulu kemudian kiri. Nah, karena sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membarengkan antara mengusap kepala, telinga juga sama, juga wajah, kemudian kedua telapak tangan. Sedangkan mencuci tangan sampai mirfaq itu kanan dulu kemudian kiri. Kaki juga sama, kanan dulu kemudian kiri. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa kepala itu diusap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala seseorang ketika berwudu untuk mengusap kepalanya. Kepala yaitu yang tumbuh rambut, itu dinamakan kepala. Nah, qala rahimahullahu taala, kemudian pembahasan yang perlu kita ketahui bahwa wudunya perempuan sama seperti wudunya laki-laki. Wudunya perempuan sama seperti wudunya laki-laki. Nah, walaupun perempuan sinar rambutnya panjang, nah, akan tapi yang wajib untuk diusap adalah kepalanya, sehingga tidak perlu diusap sampai ke rambutnya yang panjang. Karena dalam ayat disebutkan wamsahu biruusikum,
kepala kalian. Sehingga walaupun seseorang misalkan gundul, tetap diusap. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengusap kepala walaupun tidak ada rambutnya. Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'ai as-sabbahatain fi udunayhi wa masaha bi ibhamai dhahira udunayhi akhrajahu Abu Daud wa Nasai dan Sahihkan Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma masaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'ai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua jarinya as-sabbahatain yang telunjuk fi udunai di kedua telinganya, wa masaha bi ibhamai dhahira udunai, kemudian Nabi SAW mengusap dengan ibu jarinya yang bagian luar dari telinganya. Akhrajahu Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ini tentang sifat di dalam mengusap kepala dan sifat di dalam membersihkan kedua telinganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan ketika beliau mengusap kepalanya, wa adkhala isba'ai sabbahatain fi udunai, beliau memasukkan dua jari telunjuk di telinga yang bagian dalam, wa masaha bi ibhamai, dan beliau mengusap dengan ibu jarinya bagian yang luar. Nah, ini tata cara kaifiyah di dalam mengusap kedua telinga, yakni jari telunjuk dan ibu jari. Nah, jari telunjuk bagian dalam, ibu jari bagian luar telinga, sehingga telinga bersih dalamnya dan juga bersih luarnya. Bagian dalam dengan jari telunjuk, bagian dalam dengan jari telunjuk masukkan sini, bagian luar dengan ibu jari. Nah, mengikuti alur dari telinga. Telinga itu ada lekukan. Nah, mengikuti alur telinga, bagian dalam, bagian luar dari bawah ke atas, sehingga berbarengan di dalam mengusapnya. Nah, mengikuti alur dari telinga itu ada alurnya. Nah, dari bawah kemudian ke atas, telinga ibu jari juga dari bawah sehingga bertemu dengan jari telunjuk di atas. Nah, ini kaifiyah di dalam membersihkan, mengusap telinga, sehingga seseorang yang wudunya sempurna, anggota wudunya itu bersih. Nah, kotoran yang bagian menempel di telinganya, bagian dalam ataupun bagian luarnya di sini, bukan dalam-dalam banget ya, bagian yang tampak di sini dan di luar di sini bersih. Nah, karena dia berwudu dengan sempurna. Berbeda dengan orang-orang yang wudunya asal-asalan. Nah, bahkan dalam mengusap telinga 3 kali. Kanan dulu 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kiri 1, 2, 3. Ada beberapa kesalahan yang diantaranya telinga itu cuma 1 kali, sama seperti kepala. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam mengusap telinga itu tidak disunnahkan kanan dulu kemudian kiri. Kenapa? Karena Nabi SAW di dalam mengusap itu berbarengan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwa di sana ada anggota wudu yang disunahkan kanan dulu, dan di sana ada anggota wudu yang di sana harus berbarengan. Telinga juga sama. Telinga tidak bisa
kanan dulu kemudian kiri, kecuali orang yang punya udzur yaitu tangannya terputus, nah cuman tangan kanan doang, maka boleh bagi dia untuk kanan dulu kemudian kiri, karena ini udzur. Sedangkan dari sifat wudu Nabi SAW, membersihkan telinga, mengusap telinga itu berbarengan. Berapa kali? Satu kali. Nah, dengan ini Nabi SAW mengatakan, asbigul wudu, sempurnakanlah bagi kalian untuk berwudu. Dan juga di sana terdapat hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqab minan nar, celaka, binasa, lil aqab, tumit-tumit dari bagian dari neraka, yakni tidak terkena dari air wudunya. Rasulullah mengatakan wailul, celaka dia, binasa, tumit-tumit yang dimana di sana tidak terkena air wudu. Rasulullah mengatakan wailul aqab minan nar, bagian dari neraka. Ya, ini bagian yang dimana di sana sulit untuk terkena air. Kadang harus membutuhkan bantuan tangan, yaitu bagian tumit belakang sini. Aqab yaitu tumit. Rasulullah mengatakan celaka yang tumitnya di sana tidak terkena air. Kadang cuci kaki hanya depannya saja. Tumitnya kadang di belakang mata kaki. Orang kalau kurus biasanya ada lekukan di situ. Kalau hanya melewati air saja kadang masih ada yang tidak terkena air wudhu. Rasulullah mengatakan wail, celaka, binasa. Sehingga bagi kita semuanya di dalam berwudhu itu sempurnakanlah. Nah, karena ini termasuk dari syarat sahnya sholat. Nah, sehingga seseorang apabila dia terbiasa menyempurnakan wudunya, maka dia akan terbiasa terus menerus, akan otomatis. Berbeda dengan seseorang apabila asal-asalan, ya sudahlah, begini, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Hal itu akan menjadi kebiasaan. Wudunya akan ngaco terus, akan salah terus, walaupun dia sampai umurnya 60 tahun. Kenapa? Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau mempraktekkan dari sifat wudu Nabi SAW. Seperti apa wudunya Nabi? Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana dari sifatnya wudu Nabi SAW dan juga dalam kaifiyah di dalam mengusap kedua telinga. Kemudian di dalam mengusap kedua telinga, di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa mengusap kedua telinga itu tidak mengambil air yang baru. Dalam hadis ini disebutkan, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa adkhala. Rasulullah tidak mengambil air lagi. Kemudian tapi langsung wa adkhala isba'i as-sabbahatain fi udhunai. Dengan ini dalil menunjukkan bahwa mengusap kedua telinga tidak mengambil air yang baru, tapi air bekas dari usap kepalanya. Sehingga kaifiyahnya, tata caranya, seseorang cukup membasahi kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu dimulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian dibalikkan lagi sampai ke tempat semula dia memulai, kemudian setelah itu mengusap kedua telinganya, bagian dalam dan bagian luar dengan sempurna tanpa mengambil air yang baru. Ini dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahannya dari anggota tubuhnya sama ketika dia berwudu seperti keluar air sampai tetes terakhir. Bahkan di dalam hadis disebutkan sampai keluar dari ujung-ujung jari, yang dimana
air ketika itu mengalir maka akan dibersihkan. Ini juga dalil menunjukkan bahwa seseorang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar, akan dihapus. Ini dalil menunjukkan bahwa berwudu dengan sempurna termasuk dari penghapus dosa. Sehingga seseorang ketika dia meniatkan berwudu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah merupakan kewajiban dan syarat sahnya sholat, kemudian di dalam berwudu sempurnakanlah, baguskanlah wudunya sebagaimana wudunya Nabi SAW. Keutamaannya yaitu akan dihapus kesalahan-kesalahannya, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, masih ada waktu. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumih. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi, apabila di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir salasan, maka masukkanlah air ke hidung kemudian keluarkan selama 3 kali. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yabitu ala khaysyumihi, sesungguhnya syaitan yabit itu bermalam, ala khaysyumihi, di dalam hidungnya. Nah, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang disyariatkannya untuk istinthar, memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan ketika seseorang bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena syaitan semalam itu yabit, bermalam di hidungnya. Ini khayshum, dalam hidungnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika bangun tidur, yang dimana ketika dia terbangun tidur, maka ketika dia membersihkan hidungnya, istinthar, dimasukkan air ke dalam hidung selama 3 kali, itu untuk mengusir syaitan, untuk mengusir syaitan. Nah, karena syaitan semalam tidur di hidungnya. Nah, syaitan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Nah, dengan ini bahwa di dalam doa istiftah pun dalam hadis disebutkan, Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah bersihkanlah dari dosaku, bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air dan juga air salju dan juga dengan air dingin. Nah, untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena perbuatan dosa seseorang adalah merupakan godaan-godaan dari syaitan. Agar syaitan itu lari, syaitan itu terhindar, maka ketika seseorang bangun tidur, dibersihkan hidungnya, istinthar selama 3 kali. Dan ini juga agar seseorang semangat ketika bangun tidur. Nah, karena syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam, kapan saja, di mana saja. Ketika tidur kadang diganggu oleh syaitan, sehingga seseorang yang dimana sebelum tidur dia kadang lupa untuk berdoa, kadang mimpi yang aneh-aneh, mimpi buruk, mimpi ini dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana tata cara tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan nama Engkau aku ahya, hidup, dan aku mati.
Doa Nabi SAW. Dan juga sebelum tidur beliau miring ke sebelah kanan. Ini sunnah. Ini sunnah. Nah, sehingga seseorang ketika bangun dari tidurnya, agar dia terlepas dari belenggu syaitan, istighfarlah 3 kali. Istighfarlah tiga kali. Bahkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW, seseorang yang dimana suka telat dalam salat subuhnya, nah kadang suara adzan tidak terdengar, dikatakan oleh Nabi SAW, syaitan yabulu fi udunai, syaitan kencing di telinganya. Ini telinganya tertutup oleh air kencingnya syaitan. Nah, sehingga untuk mengusir syaitan dengan cara berwudu. Kadang orang kalau ngantuk, nah, ketika dia berwudu segar kembali. Kenapa? Karena itu obatnya. Nah, karena itu obatnya. Begitu juga seseorang ketika membangunkan, bangun, susah bangun, susah lagi. Percikan air, dia akan bangun. Kenapa? Karena dengan percikan air tadi, dia akan segar. Begitu juga seseorang ketika dia bangun dari tidurnya, maka istighfar 3 kali itu untuk mengusir syaitan agar dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 fa innahu la yadri aina batat yaduhu muttafaqun alaih wa hadha lafz Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza istayqadha ahadukum min naumihi, apabila di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan memasukkan tangannya ke wadah hatta yaghsilaha 3, sampai dia cuci 3 kali. Fa innahu la yadri, karena dia tidak mengetahui aina batat yaduh, di mana tangannya itu semalam. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, hadis yang menunjukkan bahwa seseorang ketika bangun tidur, ketika dia akan berwudu, jangan memasukkan tangannya ke dalam ember sampai dia mencucinya selama 3 kali. Selama 3 kali. Terkecuali apabila dia wudu di keran. Di keran tanpa ada wadah, maka boleh langsung berwudu. Sedangkan apabila dia berwudu di ember, langsung memasukkan kedua tangannya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "Fala yaghmis", jangan memasukkan tangannya sampai mencucinya 3 kali. Apa ilahnya di sini? Larangan di sini. Nabi SAW mengatakan karena dia tidak tahu tangannya semalam kemana. Mungkin tangannya garuk-garuk kemaluannya, nah, bagian depan atau bagian belakang, yang dimana nanti ada najis yang menempel di tangannya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam wadah ember, yang dimana ember tadi bisa airnya bisa menjadi najis dikarenakan tangannya tadi dia najis. Kenapa? Karena seseorang ketika dia tertidur, dia tidak mengetahui, tidak sadar. Dengan ini bahwa tidur itu dikatakan di dalam hadis Nabi SAW bagian dari kematian. Apa dalilnya? Doa Nabi SAW ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa tidur bagian dari kematian. Orang tidak sadar. Sehingga tangannya ketika dia tidur, kadang ada bayi misalkan, punya bayi ngompol kencing, nempel tangannya. Nah, sehingga ketika akan berwudu ke ember tadi, air yang dia akan pakai untuk berwudu terkena najis. Dengan ini Nabi SAW mengatakan jangan mencelupkan tangannya sampai dia mencucinya 3 kali. Ambil gayung sedikit, kemudian cuci.
Nah, 3 kali, kemudian setelah itu baru berwudu. Kalau di sana tidak ada keran, seorang ngambil gayung, cuci 3 kali, kemudian wudunya memakai gayung, dimasukkan mengambil air ke gayung tadi, jaiz, diperbolehkan. Nah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahnya tadi, karena seseorang tidak mengetahui tangannya semalam kemana, wallahu taala alam. Taib. Waktu tersisa 5 menit. Barangkali di sana ada soal dari hal-hal yang kita bahas. Falyatafaddal, silahkan. Taib. Atau kita baca kembali hadisnya. Qala rahimahullahu taala, An Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Nah, soal insyaallah nanti setelah adzan baru sana soal. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Asbighul wudu, pertanyaan-pertanyaan insyaallah nanti setelah adzan. Asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Wa khallil bainal asabi', wa khallil yakni selah-selahilah di antara jari jemari. Wa balik fil istinsyaq, dan sempurnakanlah dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung. Illa an takuna shaiman, terkecuali seseorang dalam keadaan berpuasa. Akhrajul arba'ah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah wal Abi Daud fi riwayah idza tawaddaa famabmid, apabila kalian berwudu maka berkumur-kumurlah. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang menyempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi, selah-selahilah antara jari jemari. Di dalam berwudu, kalau misalkan air bisa membasahi tangannya tanpa diselah-selah, bahwa jaiz. Dan apabila tidak basah kecuali harus disela-sela, maka di sana harus disela-selahi, dibantu dengan tangan kita. Ini juga dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang memakai sesuatu yang menutupi anggota wudunya, dilepas atau dilonggarkan. Cincin misalkan dilepas dulu, jam tangan dilepas atau dilonggarkan, karena itu adalah merupakan anggota wudu yang harus terkena oleh air. Kemudian khalil bainal asabi, kaki juga sama. Kalau jari jemari kaki tidak terkena oleh air, dibantu dengan tangan. Kalau terkena air, maka cukup. Nah, tidak perlu bantuan untuk menyelah-nyelahinya dengan tangan. Wa balik fil istinsyak, dan sempurnakanlah istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, seseorang ketika memasukkan air ke hidung, jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena nanti bisa membatalkan puasanya. Cukup biasa saja. Karena ditakutkan ketika dia mubalaghah, langsung dihisap mubalaghah ke dalam, nanti akan air masuk ke dalam tenggorokannya. Hal itu bisa membatalkan puasanya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan balik fil istinsak illa an takuna shaiman, terkecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau kalian tidak dalam keadaan berpuasa, maka istinsyaknya biasa saja. Istinsyaknya biasa saja kalau dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa, maka sempurnakanlah sampai ke dalam. Kenapa? Karena ini termasuk dalam menyempurnakan wudu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbighil wudu, sempurnakanlah oleh kalian berwudu, wa khallil bainal al-asabi. Qala rahimahullahu taala, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihiyatihi fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi dan disahihkan Ibnu Khuzaimah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil, menyelah-nyelahi janggutnya ketika berwudu.
Hadis ini hadis yang berkaitan tentang bahwa Nabi ketika berwudu beliau mensela-selahi janggutnya. Nah, ketika mengusap wajah beliau menyela-nyelahi janggutnya. Nah, dan menyela-nyelahi janggutnya di sini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah, tidak wajib. Dan janggut di sana ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kalau misalkan yang tebal cukup bagian luarnya saja. Kalau yang tipis baru. Kenapa? Karena dia terlihat kulitnya. Nah, terlihat kulitnya. Dan menyela-nyelahi di sini ketika berwudu itu sunnah, sedangkan ketika mandi janabah itu wajib, baik yang janggutnya tebal ataupun tipis. Wajib disela-selahi. Rambut juga wajib untuk disela-selahi sebagaimana nanti kita akan sebutkan kaifiyah di dalam mandi janabah insyaallah pada pertemuan dalam mandi janabah insyaallah taala. Tayyib, kita teruskan kembali pembahasan kita tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya fi thulutsai mud faja'ala yadluku dhira'i akhrajahu Ahmad wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya didatangkan air bi thulutsai mud, 2/3 mud. Faja'ala yadluku dhira'i, kemudian Nabi SAW menggosokkan dhira'i, kedua tangannya. Akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalam hadis ini yang berkaitan tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu beliau berwudu 1 mud. Sebenarnya dalam hadis bahwa Nabi SAW kana yatawadda bil mud. 1 mud itu adalah yakni 2 tangan seperti ini, tangan seseorang yang tangannya tidak kecil, tangannya tidak besar, tapi yang sedang. Nah, ini satu mud. Karena pada zaman dulu belum ada bilangan mili, belum ada bilangan liter, belum ada bilangan kilo, belum ada bilangan meter. Itu zaman dulu yang ada yaitu dengan mud, dengan mud. Nah, dan Nabi SAW berwudu dengan 1 mud, dan Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mengambil 2/3 mud dan beliau menggosokkan kedua tangannya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa di dalam berwudu itu disunnahkan untuk airnya jangan banyak-banyak. Airnya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya satu mud. Nah, sehingga seseorang ketika berwudu sebisa mungkin untuk menghemat air. Nah, tidak boros. Yakni dengan dibuka keran dengan full, yang dimana kadang dia membutuhkan waktu untuk mencuci tangannya, kemudian setelah itu air keluar dengan sangat deras sekali, sehingga apabila dikumpulkan bisa 1 ember, bisa untuk pakai mandi, padahal dia yang butuhkan hanya untuk berwudu saja. Dengan ini bahwa Nabi SAW senantiasa ketika beliau berwudu pun dengan menghemat air. Nah, tidak membuang-buangnya dengan waktu jumlah yang cukup banyak, menghemat air baik dalam berwudu ataupun dalam mandi pun beliau menghemat air, sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalam mandi janabah insyaallah taala pada babnya. Taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang telah kita bahas, falyatafaddal, silahkan.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutupkan kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.